Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada hari ini ingin mempresentasikan mengenai interkoneksi dan jaringan PCI 4, 5 dan teknologi jaringan cepat. Next. Nah, sebelum itu, mari kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Muhammad Zahrul Saban. Nama saya Muhammad Eka. Nama saya Alfredo Syafir. Nama saya Paulian Sergi Presidi. Nama saya Sabtu Limandoro. Oke, next. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, dimulai dari PCI, kemudian PCIe 4 dan 5, Wi-Fi 6, 5G, serta pengaruhnya terhadap arsitektur komputer. PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express ini merupakan perangkat antarmuka atau penghubung yang menghubungkan beberapa hardware ke motherboard, seperti contohnya prosesor, RAM, SSD, dan kartu grafis atau VGA. Dan ini juga memiliki beberapa fitur keunggulan yang kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu PCI, ada beberapa seperti throughput yang tinggi, latensi yang rendah, serta skalabilitas yang baik. Baiklah, tadi kan sudah dipresentasikan apa itu PCIe oleh Software Awaja. Saya menjelaskan mengenai PCIe yang umumnya dipakai oleh unit sekarang. Sebenarnya ada PCIe 3.0, cuman untuk sekarang kita membahas mengenai PCIe 4.0 dan juga 5.0. Itu untuk versi yang terbaru bisa dapatkan karena secara teknis versi paling baru PCIe adalah 6.0 dan 7.0. Cuman kalau untuk versi PCIe itu belum diumumkan untuk publik dan akan bisa dipakai. Yang ada itu kan di 2005 seterusnya. Cuman kalau untuk versi PCIe itu baru yang dapat digunakan oleh konsumen untuk PCIe 4.0 dan juga 5.0. Nah, kenapa yang paling baru? Kenapa? Karena ya itu cuma skalabilitas ya, jadi transfernya itu lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Yang gimana kita kalau PCIe kan 4.0 berapa itu transfernya itu sekitar 4,3 meter per second. Kalau untuk PCIe itu mah 5,8 GB per second. Nah, cuma kalau kita dalam apa yang membedakan PCIe dengan PCI sebelumnya. Nah, kalau kita gambarkan, misalnya nih, ini PCI. Kalau PCI yang dulu, ini kan anggap aja ada 3 PCI. Nah, kalau PCI, dia itu paralel. Apa itu maksudnya paralel? Itu jadi, dia tuh dalam satu. Nah, dikatakan bentuknya paralel itu dimana jika ada sesuatu untuk pembacaan, write, read itu agak lambat karena bentuk itunya. Sedangkan untuk PCIe, apa yang membuat bedanya? Kalau PCIe daripada langsung ada bentuk paralel itu langsung ke controller PCI-nya. Jadi nggak nunggu yang lain seperti kayak nunggu di jalan tol. Nah, tidak hanya itu, ada juga banyak sekali bentuk PCI yang ada. Ada yang seperti biasa untuk grafik, itu pun bisa ditambahkan dalam bentuknya dari X1 sampai dengan X2, X1, 4, 8 sampai dengan 16. Tidak hanya itu, PCI juga ada bentuk lainnya seperti misalnya kalau yang seperti kita tahu di SSD. Bentuk SSD kita nanti dibahas oleh grup saya nanti ya. Cuman juga ada bentuk terbaru itu SSD, yaitu bentuknya M.2 dan juga banyak lainnya. Makanya PCI itu sangatlah penting, apalagi seperti komputer dan sebagainya. Namun kalau untuk selanjutnya mengenai SSD selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Oke, Pak. Saya di sini akan menjelaskan apa itu Wi-Fi 6. Jadi Wi-Fi 6 itu adalah standar jaringan kabel terbaru yang dirancang untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan kedalaman jaringan. Nah, Wi-Fi yang sebelum itu ada Wi-Fi 5, di mana Wi-Fi 5 itu lebih lambat, keamanannya lebih kurang, dan untuk perangkat yang diterimanya itu lebih sedikit. Nah, Wi-Fi 6 memungkinkan lebih banyak perangkat yang terhubung secara bersama dengan kecepatan yang lebih tinggi dan latensinya yang lebih rendah, cocok untuk
hubungan yang padat dan dengan perangkat IoT dan penggunaan multimedia yang intensif. Nah, jadi WiFi 6 ini tuh lebih cepat daripada yang sebelumnya, lebih aman juga, dan lebih banyak perangkat yang didukung. Baiklah, nextnya. Oke, jadi kita akan membahas nextnya adalah 5G ya. 5G itu merupakan generasi terbaru teknologi seluler yang menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi, latensi yang lebih rendah dan kapasitas yang lebih besar daripada 4G. Keunggulan 5G termasuk throughput yang mencapai beberapa gigabyte per second, latensi kurang dari 1 milisecond, dan kemampuan untuk mendukung jutaan perangkat terhubung dalam area yang padat. Jadi 5G ini itu adalah perangkat yang terbaru ya, sudah dijelaskan di sini daripada 4G, karena 5G ini adalah generasi kelima dari jaringan seluler. Nah, jadi di sini 5G ini menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi, teman-teman. Jadi bisa mencapai gigabyte per second yang sudah ada di sini dan memiliki latensi yang rendah. Jadi misalnya nih, di sini memiliki latensi kurang dari 1 milisecond. Jadi misal kalian main game, kan kalian tahu kalau misalnya di game itu ada sebuah tanda jaringan itu yang menggambarkan bahwa itu adalah 16 milisecond, misalnya 200 milisecond, misal jaringannya rendah. Nah, itu adalah yang digambarkan di sini. Kalian bayangin, kalian memiliki kurang latensi kurang dari 1 milisecond, secepat apa itu, teman-teman? Dan di sini adalah dari kemampuan untuk mendukung jutaan perangkat terhubung dalam area padat. Nah, jadi misalnya kalian dalam satu ruangan ini memiliki 1 juta orang. Jadi semisal jaringan kalian itu patah-patah atau misalnya kayak jaringannya jadi lemot, nah WiFi 5G ini bisa dengan sangat mudah mengatasi itu. Nah, dan WiFi 5G ini bisa bisa streaming video 4K tanpa ada buffering. Kan misalnya kalian 4G nih bisa dengan 1080 tanpa buffer, tapi sekarang memang sering buffer sih. Tapi 5G ini bisa menawarkan jaringan yang benar-benar sangat cepat hingga video 4K aja dengan sangat mudah dari bus dan tidak ada buffering sama sekali. Dan teknologi 5G ini juga dia memakai frekuensi yang sangat tinggi. Jadi banyak sekali antena-antena yang ada di dekat jaringan ini agar 5G ini bisa sangat kencang. Dan juga memakai teknik beamforming. Beamforming ini tekniknya adalah misal seperti ini. Jadi kalian jadi teknik beamforming ini, semisal kalian ada di sebuah konser, dan di sebuah konser itu pasti banyak banget kan orang-orang nih kan. Anggaplah ini benar-benar adalah orang-orang di konser. Nah, jadi di banyak orang di konser ini, nah ini kalian misal, ini kalian, ya, ini teman kalian, ini anggaplah sekumpulan orang-orang yang ada di konser. Nah, teknik beamforming itu, jadi dia memfokuskan suara yang ingin kalian dengar. Jadi memfokuskan seperti itu. Misalnya kalian ingin mendengar suara teman kalian, kan kalian tahu kalau misalnya di konser itu banyak banget suara yang mengelilingi kalian. Nah, teknik beamforming itu adalah kalian memfokuskan suara hanya kepada orang yang kalian tentukan, seperti itu. Jadi teknik beamforming itu dia memfokuskan suaranya, jadi hanya kalian atau kalian aja yang terdengar suara itu. Seperti halnya pada musik ya, misalnya musik kalian kan ada vokal dan instrumen. Nah, misalnya kalian ingin fokuskan kepada instrumennya saja, vokalnya tidak. Nah, itu bisa. Nah, itu namanya teknik beamforming, teman-teman. Jadi teknik beamforming itu adalah memfokuskan, kalau di 5G ini memfokuskan semua jaringan itu kepada satu titik. Makanya 5G itu bisa amat sangat kencang. Nah, seperti itu. Oke, next kita lanjutkan ke pembukaan. Oke, seperti yang sudah kalian dengar, ya, komponen-komponen yang seperti tadi itu memiliki dampak yang signifikan terhadap komputer, yang mulai dari DJI yang memungkinkan kita untuk mengintegrasi perangkat keras yang lebih cepat dan stabil, dan juga di Vietnam yang meningkatkan konektivitas.
kabel dengan kecepatan tinggi dan juga memungkinkan komunikasi yang lebih baik, dan juga 5G yang memberikan akses internet yang cepat dan juga membuka pintu aplikasi baru dan inovasi teknologi yang baru. Baiklah, lanjut ke kesimpulan yang terakhir. Evolusi PCIe, Wi-Fi 6 dan 5G membawa perubahan signifikan dalam arsitektur komputer. Perkembangan ini membuka peluang baru untuk aplikasi yang lebih canggih, konektivitas yang lebih cepat, dan pengguna yang lebih baik. Sebagai pemimpin di bidang arsitektur, komputer penting bagi kita untuk terus memahami dan mengadopsi teknologi terbaru untuk tetap relevan dan bersaing di pasar untuk berkembang lebih cepat lagi. Terima kasih. Oke, itu tadi pembahasan kami mengenai PCIe, Wi-Fi serta jaringan. Jadi bagaimana? Apakah itu semua sudah apa? Sudah dijelaskan. Apa itu bisa? Ya. Jadi mungkin itu aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.